Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Yuk, apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta masih terjaga dalam keadaan iman dan Islam. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Setelah kemarin kita mempelajari sampai ke jaringan ya meristem. Nah, masih ingat ya, jaringan meristem adalah jaringan yang masih muda sehingga sel-selnya yang aktif membelah. Dan untuk pertemuan kedua sesuai dengan janji Ustadz kemarin ya, kita masuk ke jaringan yang dewasa, yaitu jaringan pelindung dan pengisi. Untuk jaringan penyokong dan pengangkut itu nanti di pertemuan ketiga seperti itu ya. Kita langsung saja di jaringan pelindung dan pengisi. Jaringan pelindung dan pengisi ini ada di LKS juga sudah dijelaskan ya di halaman 17. Di situ berupa jaringan termasuk ke dalam jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen yaitu jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif membelah tetapi telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Jaringan permanen memiliki ciri-ciri yaitu satu, dinding selnya telah mengalami penebalan, yang kedua memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel-sel meristem, yang ketiga memiliki rongga atau ruang antar sel yang besar. Nanti itu gambarnya bisa tampilkan ya di slide ini. Dan tidak memiliki aktivitas untuk membelah atau memperbanyak diri. Itu adalah ciri-ciri dari jaringan dewasa. Sedangkan jaringan dewasa tadi dibagi menjadi 4, yang akan saya jelaskan di sini ada 2, yaitu jaringan epidermis dan penyokong. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Kenapa Ustadz memberikan gambar dinding rumah di sini? Nah, dinding rumah di sini ini adalah mewakili jaringan epidermis. Ya, lihat kalau dinding itu pasti rapat, kemudian dia kuat, ya, dan dia berfungsi untuk melindungi di perabotan-perabotan yang ada di rumahnya. Memang seperti itu fungsi jaringan epidermis. Jadi fungsi jaringan epidermis atau pelindung ini adalah untuk melindungi bagian di dalam jaringan. Nah, jadi ini bagian terluar yang melindungi bagian di dalamnya. Apabila jaringan epidermis rusak, fungsinya akan digantikan oleh jaringan gabus ya. Jaringan epidermis tersusun oleh sel-sel yang rapat. Ini jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar dari organ tumbuhan yang belum mengalami pertumbuhan sekunder, berfungsi sebagai jaringan pelindung. Ini adalah struktur pada jaringan epidermis bawang merah ya. Karena kita tidak bisa melaksanakan praktikum, jadi Ustadz langsung tampilkan gambarnya saja. Ini pengamatan Ustadz sendiri saat di Jogja ya. Nah, ini gambar yang belum dikasih zat warna, kalau yang ini sudah dikasih pewarna, yaitu methylene blue. Jadi warnanya agak seperti ini. Mirip seperti yang tadi, jadi seperti susunan batu bata di sini, namun di sini ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ini apa nanti ya? Kita akan pelajari nanti. Bintik-bintik itu adalah stomata. Jadi jaringan epidermis ini mengalami perubahan ya atau mengalami perubahan struktur sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, derivat epidermis ini yang pertama adalah stomata. Nah, ini stomatanya. Ya, jadi seperti mata ya, ada tengahnya, kemudian ada sampingnya di sini. Stomata merupakan pori kecil yang diapit oleh 2 sel penjaga. Ini porinya kecil, ada sel penjaga. Nah, di sini sel penjaganya ini bisa membuka dan menutup sesuai dengan tekanan ukurnya. Di dalam sel penjaga terdapat kloroplas. Kloroplas merupakan bagian epidermis yang berisi klorofil. Sedangkan peran sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Fungsi stomata adalah sebagai tempat terjadinya respirasi, pertukaran gas ya, dari oksigen maupun karbon dioksida. Dan stomata kriptor atau terdapat pada tumbuhan xerophyte.
Nah, selain untuk penguapan, kalau untuk respirasi, pertukaran gas ya, oksigen dan karbon dioksida, stomata ini juga berfungsi untuk penguapan, sehingga tekanan sel itu tetap stabil. Ini stomata pada daun rhodescolor. Rhodescolor itu ada di depan sekolah kita ya, yang di bawah-bawah pohon sawo itu yang ungu, ya, seperti rumput itu adalah stomata rhodescolor. Kalau untuk kelas yang kemarin, kelas 12 sekarang berarti ya, kemarin mempelajari mengamati langsung dengan menggunakan mikroskop. Nah, tapi kalau kalian di rumah ya, mungkin kalau ada yang memiliki mikroskop boleh praktikum sendiri. Tapi kalau enggak ada, Ustaz tampilkan data sekundernya. Di sini ini yang dinamakan pigmen antosianin. Anto itu merah ya. Kalau telah stomatanya ini, kemudian sel penutup atau sel penjaga yang tadi bisa membuka dan menutupnya stomata untuk pertukaran karbon dioksida maupun penguapan, dan sel tetangga. Dan ini yang membatasi dari sel epidermis atau sel parenkim ini dengan stomata. Ini daun rhodescolor ya. Epidermis daun Camellia sinensis. Ini beda bentuknya dengan stomata pada rhodescolor. Kalau ini jelas sekali ya. Stomatanya bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang daun Camellia sinensis ini stomatanya agak lebih kecil. Tidak begitu terlihat ya. Karena memang ini penampakannya dari samping. Kalau yang tadi kan dipotong melintang ya, kalau yang ini dipotong membujur sehingga bentuknya seperti ini. Ini telahnya, ini sel penjaga atau sel pengiringnya ya, sel penutupnya. Kalau yang ini adalah sel tetangga. Jadi tetap ada telahnya, yang ini adalah stomatanya. Nah, ini adalah derivat epidermis yang kedua, yaitu berupa trikoma. Merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut maupun sisik. Ya. Trikomata dibagi menjadi dua, yaitu trikomata granuler yang menghasilkan sikrit maupun ada trikomata non-glanduler atau menghasilkan yang tidak menghasilkan sikrit. Ya. Ini fungsinya untuk mengeluarkan garam dan berfungsi sebagai mencegah penguapan ya, sehingga kalau strukturnya seperti ini kalau di LKS tidak terlalu lengkap, jadi kita tambahkan sendiri. Mengeluarkan garam menggunakan trikoma ini pada daun waro atau mengurangi penguapan, sehingga daun waro itu mampu bertahan di lingkungan yang relatif panas gitu ya, karena pohon waro itu memiliki trikoma. Ini pada akar ziamais juga demikian ya, pada jagung. Ziamais itu jagung, jadi jagung pun mampu bertahan di lingkungan yang panas. Makanya kalau di Maluku ataupun NTT di Kupang sana itu makanan pokoknya berupa jagung selain sagu tentunya, karena memang lingkungannya sana panas sehingga kalau padi tidak cocok di sana. Seperti itu. Kemudian ada derivat epidermis berupa stomata, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kalau yang ini 3 dimensi, jadi ada stomata, ada nukleusnya ternyata di sini, kemudian ada kloroplas, ada lapisan dalam sel penjaganya, dan sel epidermis atau sel tetangganya tadi. Ini kalau saat membuka seperti ini ya, dan ini saat menutup, jadi bisa membuka dan menutup untuk aspirasi maupun penguapan. Ini tipe-tipe stomata kalau di LKS tidak ada ya, jadi sudah tampilkan di sini untuk pengetahuan kalian. Memang di riset harus seperti itu ya, harus beda dengan yang lain. Ada citrus anomoides, ada sedum, ada vigna, sinopsis, lanea, dianthus. Ya, ini tipe-tipe dari stomata. Ada 6 yang saya tampilkan di sini. Kemudian ada trikoma dari epidermis yang terdiri atas sel-sel tunggal atau sel banyak. Ini bentuk trikoma kalau di
perbesar ya. Kalau yang tadi itu masih di daun paru, kalau ini sudah kompleks ya. Di sini ada stomata juga, kemudian ada trikoma di dalam satu jaringan. Kalau trikoma di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga, ada pembagiannya 6. Kalau deltoides juga tidak ada ya di sini. Ada tipe tanduk, tipe sisik, tipe batang, tipe papi, dan glandula air, serta tipe rambut. Ini untuk strukturnya nanti boleh di skip videonya, dipelajari tersendiri. Yang tipe tanduk seperti apa, glandula seperti apa. Kemudian modifikasi epidermis pada akar. Ya, terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi ini eh, untuk penyerapan air dan garam mineral tentunya, serta emergensia atau tonjolan permukaan organ yang membentuk dari jaringan epidermis atau subepidermis. Ini contohnya pada batang mawar, kemudian sirsak kalau ya, kemudian ada di rambutan. Jadi dia subepidermisnya menonjol, bisa berupa duri, rambut maupun sisik. Bisa berupa duri, ini yang tadi. Kalau ini pada mawar, kalau ini pada tanaman kapas ya. Kapas juga ada duri. Bentulan pada permukaan epidermis batang terbentuk dari sel dari bawah korteks. Bawahnya keras. Ada sel kipas juga. Ini derivat epidermis. Jadi selain stomata, trikoma, ada sel kipas. Di sini bentuknya memang seperti kipas ya. Jadi kalau yang sel-sel sampingnya seperti ini agak melebar atau memanjang. Nah, bulan sel ini sel kipasnya. Kemudian ada sel kersik dan silika. Ini sel kersik jadi agak keras ya sampingnya. Dan itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada sel kipas, trikoma, stomata, dan silika. Kalau deltoides di sini hanya ada 2 ya, kita hanya tambahkan saja. Kemudian jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini termasuk ke dalam sel-sel jaringan dewasa juga. Ciri-cirinya adalah dia selnya hidup, berukuran besar, pada umumnya berdinding primer tipis, memiliki inti sel dan banyak vakuola, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat, bersifat meristematis karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Nah, contohnya apa nanti? Jaringan pengisi ini atau parenkim. Kalau DLS ada 5 ya, berdasarkan fungsinya. Ini kalau kita tampilkan 6 ya. Kalau dari belajar DLS saja memang kurang. Ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, ada parenkim udara, parenkim pengangkut, parenkim penutup luka. Ini ada 6. Berdasarkan bentuknya ada parenkim palisade, parenkim bunga karang atau mesophyll, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Ini berdasarkan bentuknya. Contoh tanaman yang sering kalian lihat di sekitar rumah misalnya atau di lingkungan kita yaitu ada eceng gondok. Ini nanti parenkim udara ya. Kalau ini ketang termasuk parenkim apa, dan ini adalah ya, termasuk parenkim apa kita pelajari. Parenkim udara yang pertama. Parenkim udara kita lihat kalau dari bentuk selnya, dari jaringannya di sini adalah terdapat udara di dalam selnya. Nah, letaknya biasanya ada di batang. Bentuk selnya membulat, ya ini membulat walaupun tidak terlalu bulat ya. Susunan antar sel itu longgar dan dijumpai ruang besar. Kandungannya dalam sel yaitu udara. Ini pada tanaman eceng gondok sehingga eceng gondok itu bisa mengapung di air ya, karena di dalam jaringannya itu terdapat udara. Kalau nggak percaya silakan nanti diamati sendiri ya. Kemudian ada parenkim penimbun. Nah, ini bentuknya kalau diamati di bawah mikroskop, kalau ini yang dari 3 dimensi ya. Letaknya biasanya ada di batang, walaupun ada juga di akar. Nah, nanti bentuk selnya membulat, susunan antar selnya rapat, kandungan dalam selnya butiran amilum, ya, atau pati. Gambar menimpang dari kentang. Nah, ini. Jadi kentang dipotong, diamati di bawah mikroskop, gambarnya seperti ini.
Fungsinya tentu saja untuk menyimpan cadangan makanan ya, karena ini adalah fungsi dari jaringan parenkim penimbun. Kemudian ada parenkim asimilasi atau parenkim yang berfungsi untuk, di sini ada nggak? Fotosintesis ya kalau di LKS. Oh ada. Parenkim asimilasi merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil, misalnya pada parenkim palisade dan parenkim sum dan daun. Letaknya di daun walaupun juga ada di batang ya, memanjang tidak teratur, susunan antar selnya rapat, longgar, kandungan dalam sel yaitu berupa klorofil. Ini gambar melintang, kalau yang ini biasa ditampilkan di ujian-ujian nasional ya. Ingat yang parenkimnya yang berfungsi untuk fotosintesis hanya ada dua ya, parenkim palisade dan spon di bagian ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada parenkim yang ketiga yaitu parenkim air. Tentu saja fungsinya untuk menyimpan air. Contohnya pada tanaman lidah buaya. Nanti untuk contoh yang lain boleh dicari sendiri ya. Parenkim air merupakan jaringan yang mampu menyimpan air. Bentuk selnya besar membulat, susunan antar selnya rapat, kandungnya yang di dalamnya adalah air. Ya, kalau ini pada lidah buaya. Ada parenkim penutup luka. Tentu saja kalau di sini fungsinya untuk menutup luka. Contohnya pada tanaman yang ini, misalnya selnya robek hingga di harusnya epidermis di sini kan, epidermis ini yang seperti batu bata tadi. Tapi karena dia luka, jadi ada parenkim yang mengisi di sini, yaitu parenkim penutup luka. Kemudian ada parenkim pengangkut atau pembuluh vaskuler. Nah, letaknya pada akar, batang, daun, semuanya ya, karena ini hanya untuk mengangkut air, garam mineral yang fotosintesis. Jadi ke seluruh tubuh itu ada. Bentuk selnya memanjang, tersusun antara rapat, kandungannya berupa air dan nutrisi yang terkandung di untuk fotosintesis maupun hasil fotosintesis. Ini bentuk selnya seperti ini. Jadi ada semacam pipa-pipa, ya, ada terkait. Untuk bentuknya, strukturnya lebih lanjut nanti di jaringan pengangkut ya. Nah, ini masuk ke dalam parenkim juga. Di dalam tanaman itu ada pipa-pipanya. Nah, pipa yang sangat kecil sehingga bisa menyimpan atau menyalurkan airnya. Yang terakhir adalah parenkim bintang. Nah, bentuknya seperti bintang. Ada parenkim lipatan juga. Nah, seperti ini berdasarkan bentuknya ada ya, parenkim lipatan, ada parenkim bintang, ada parenkimnya. Nah, seperti itu. Itu untuk jaringan meristem dan jaringan parenkim. Ya, untuk lembar pengamatannya nanti Ustadz sudah berikan data sekunder ya, jadi kalian nggak perlu mengamati menggunakan mikroskop seperti ini data sekundernya. Ini adalah jaringan epidermis yang tadi sudah Ustadz tampilkan juga di slide di PowerPoint. Di sini nanti kalian menyebutkan ya, menjelaskan susunan sel dari jaringan epidermis. Berdasarkan perbandingan jaringan epidermis pada daun dan batang di atas, identifikasinya struktur dan jaringan epidermis meliputi jumlah lapisan, susunan selnya, dan lain-lain. Silahkan nanti diisi. Kaitkan fungsi jaringan antara epidermis dengan struktur jaringan yang telah terdiferensiasi. Kira-kira beda enggak dengan jaringan epidermis yang masih normal dengan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Teridentifikasi. Fungsinya itu untuk apa saja. Kemudian ada derivat epidermis. Kalau tadi Ustadz sudah tampilkan ya, ada 4. Kalau di sini di LKS hanya ada 2. Nanti apa saja tulis 1, 2, 3, 4. Atau menemukan yang lain boleh ditulis di sini. Itu untuk jaringan epidermis. Kemudian untuk jaringan parenkim ini sudah Ustadz berikan juga data sekunder, jadi nggak perlu pengamatan mikroskop ya, biar Ustadz saja di sini mewakilkan siswa-siswa semuanya untuk pengamatan mikroskopnya. Perhatikan penambangan melintang jaringan penyusun di bawah ini berdasarkan perbandingan antara jaringan epidermis dan jaringan parenkim pada gambar. Anatomi daun di atas, identifikasi struktur dari jaringan parenkim meliputi jumlah lapisan, susunan selnya, dan lain-lain. Jadi nanti ditulis ada berapa lapisan, 1,
2, 3, tulis ada berapa? Kan ada 4, ya tulis 4 saja. Misalkan ada 6 di sini dipenuhi nggak apa-apa. Kemudian fungsinya, kemudian ada macam-macam parenkim berdasarkan fungsi ya, sorry, ini macam-macam parenkim berdasarkan fungsi. Tadi ada 6, ya, kalau dari tes ini ada 5. Deskripsinya seperti apa? Seperti tadi yang sudah jelaskan, maupun nanti boleh menggunakan literatur dari internet ya. Contohnya nanti tanamannya apa saja. Kalau Ustaz tadi contohkan hanya satu tanaman, silakan nanti ditulis minimal 2 ya tanaman di sini. Ya, untuk jaringan penyokong dan jaringan pengangkut kita di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh menggunakan WhatsApp, Google Classroom maupun di kolom komentar YouTube-nya Ustaz ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.